Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Erik Gunawan. Di video kali ini saya mau membahas mengenai investasi ORI 17 ya. ORI itu adalah singkatan dari Obligasi Retail Indonesia. Nah, ORI 017 ini masa penawarannya itu dikeluarkan 15 Juni kemarin ya, dan ditutup nanti tanggal 9 Juli 2020. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu mengenai ORI, apa itu ORI atau apa keuntungan investasi di ORI, nah teman-teman bisa nonton video ini sampai habis ya. Nah, ORI itu adalah Obligasi Retail Indonesia. Itu adalah surat hutang negara atau surat hutang yang dikeluarkan oleh negara ya, disebut juga SBN ya, surat berharga negara. Nah, jadi ORI itu kalau teman-teman tahu dikeluarkan itu bisa dua, obligasi korporasi dan obligasi pemerintah. Nah, ORI 017 ini adalah obligasi pemerintah. Jadi penjaminnya adalah pemerintah Indonesia. Nah, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mau berbagian bisa membangun negeri ini, teman-teman juga bisa berinvestasi di ORI 017 ya. Sekali lagi, daripada negara kita berhutang kepada pihak asing atau pihak luar, ya lebih baik negara kita berhutang kepada rakyatnya sendiri, bukan? Jadi ORI 017 ini adalah salah satu bentuk kita bisa bersama membangun negeri ini ya. Makanya kalau kita lihat di websitenya nih, teman-teman bisa buka di kemenku.go.id. Nah, itu tagline-nya adalah menjaga negeri lewat investasi ya. Oke. Nah, ini tentang ORI ya. Jadi Obligasi Retail Indonesia atau ORI merupakan salah satu instrumen surat berharga negara. Nah, ORI ini bisa dibeli oleh individu karena namanya juga Obligasi Retail Indonesia. Kalau surat berharga yang bukan retail itu hanya bisa dibeli oleh korporasi ataupun perusahaan lewat aset manajemen. Nah, tapi ORI ini adalah bisa dibeli oleh individu, perseorangan, WNI melalui mitra distribusi ya. Mitra distribusi ini biasanya bank ya, ataupun fintech yang sekarang ada. Oke. Nah, ORI 17 ini karakteristiknya tanpa warkat. Jadi teman-teman kalau deposito teman-teman dapat biliet ya. Kalau ini scriptless, tidak ada. Kemudian teman-teman ketika membeli ORI itu ada mendapat kupon tetap atau fixed rate. Nah, khusus ORI 017 ini bunganya adalah 6,4%. Nah, ketika teman-teman membeli ORI, teman-teman itu nggak hanya dapat kupon aja, tapi teman-teman juga bisa ada capital gain ya, atau capital loss. Nah, jadi capital gain atau capital loss ini adalah ketika teman-teman beli ORI, ya misalkan teman-teman beli seharga 1 juta rupiah, minimum kan 1 juta. Nah, ada kemungkinan ketika teman-teman jual tuh harganya bisa lebih tinggi daripada 1 juta ya. Kenapa? Karena ORI itu selalu lawannya itu adalah suku bunga ya. Kalau teman-teman tahu, suku bunga kita itu sekarang terakhir 7-day repo rate itu 4,25%. Nah, sedangkan ORI 017 itu bunganya adalah 6,4, jadi lebih tinggi. Nah, cenderung kalau misalkan kedepannya bunga BI itu turun, maka ORI yang rate 6,4% ini pasti akan naik ya, karena cenderung akan naik karena bunganya lebih tinggi kan daripada bunga BI. Nah, oke, minimal pembelian 1 juta, maksimal 3 miliar ya, teman-teman bisa beli. Teman-teman bisa lihat juga video YouTube-nya nih. Oke. Nah, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan ORI 017 akan dimanfaatkan untuk pembiayaan APBN, termasuk upaya penanganan dan pemulihan dampak pandemi COVID-19 ya. Jadi teman-teman juga bisa bantu penanganan pandemi COVID-19 ini dengan cara membeli ORI gitu. Jadi kadang-kadang kita membantu orang itu bisa secara tidak langsung, yaitu dengan salah satunya adalah kita berinvestasi lewat ORI. Selain dapat kupon, capital gain, kita juga membantu secara tidak langsung penanganan pandemi COVID-19 dan khususnya UMKM, dukungan terhadap UMKM. Oke. Nah, kemudian
Nah, keuntungan berinvestasi di ORI teman-teman juga bisa baca. Ini salah satunya aja. Dijamin oleh undang-undang. Jadi saya selalu bilang, daripada teman-teman investasi di investasi yang nggak jelas, nah teman-teman amankan dulu ya, teman-teman amankan dana teman-teman tuh di investasi yang sangat-sangat legit, yaitu di ORI ya, karena dijamin oleh undang-undang. Selama pemerintahan Indonesia ada, selama negara Indonesia ada, maka ORI ini tetap akan ada dan akan selama jatuh tempo akan dibayarkan semuanya. Jadi nggak ada ceritanya gagal bayar ya. Kalau sampai gagal bayar ya berarti negara kita bisa gagal gitu ya. Negara Indonesia itu diragukan. Nah, oke. Kemudian kupon dengan tingkat suku bunga tetap sampai pada waktu jatuh tempo. Jadi artinya teman-teman kalau misalkan teman-teman nggak jual sampai jatuh tempo, di sini kan jatuh temponya 3 tahun ya. Nah itu teman-teman akan mendapatkan pokoknya. Jadi selain bunga kupon setiap bulan, teman-teman juga dapat pokoknya ya. Nah kemudian dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Nah ini teman-teman bisa jual kembali setelah 2 bulan pembelian. Jadi teman-teman bisa jual kembali di pasar sekunder. Jualnya itu biasanya melalui aplikasi, teman-teman bisa beli nanti saya di mitra distribusi. Kemudian dapat diperdagangkan elektronik. Nah, kemudian tenornya 3 tahun ya. Masa penawaran 15 Juni sampai 9 Juli 2020. Jadi masih ada waktu teman-teman. Penetapan hasil penjualan 13 Juli 2020. Kemudian pajaknya itu lebih rendah daripada deposito. Kalau deposito teman-teman kena pajak 20%, sedangkan di ORI itu 15% dan final. Nah, pembayaran kupon itu setiap tanggal 15 setiap bulannya. Jadi tanggal 15 teman-teman dapat kupon ya. Perhitungan kuponnya berapa? Yaitu adalah 6,4% dikali pokok teman-teman dibagi 12 ya. Nah, kemudian di sini ada minimum holding. Apa itu? Yaitu adalah teman-teman minimum pegang 2 kali periode pembayaran kupon yang which is itu 2 bulan. Nah, itu baru teman-teman bisa lepas kalau teman-teman mau jual. Nah, jadi mulai tanggal 15 September 2020 di sini sudah diinfokan ya. Jadi teman-teman bisa mulai jual tuh mulai dari tanggal 15 September 2020. Nah, ini yang penting suku bunganya adalah 6,4% per tahun. Oke. Nah, cara berinvestasinya sangat mudah sekarang karena retail. Itu teman-teman harus punya namanya SID ya. SID ini teman-teman harus daftar di bank ataupun mitra distribusi. Nanti mitra distribusi saya tunjukkan di bawah ada, atau teman-teman bisa buka sendiri. Nah ini mitra distribusinya adalah bank-bank ini. Ada BRI, Danamon, ada Fintech Investri, DBS biasa saya belinya lewat Digibank, lebih gampang. Ada Bareksa, BNI, HSBC, BCA, dan lain-lain. Ya, oke. Nah, kemudian saya juga mau menjelaskan keunggulan ORI dibandingkan deposito. Ya, tadi satu masalah pajaknya. Kalau deposito pajaknya lebih besar daripada ORI, karena deposito pajaknya 20%, ORI 15%. Nah, kemudian di ORI teman-teman juga bisa membeli dengan minimal pembelian yang lebih kecil. Teman-teman tadi bisa beli mulai dari 1 juta, ya paling besar tuh 3 miliar. Nah, kalau di deposito, kalau teman-teman deposito itu kalau bank-bank sekarang biasanya berapa ya? Mungkin 5 juta ya atau 10 juta, dan bunganya juga bervariasi. Kalau teman-teman masuk lebih besar ya bunganya bisa lebih besar. Oke. Nah, kemudian lebih liquid, ini yang penting. Kalau teman-teman bisa jual kembali, itu bisa dengan capital gain atau capital loss. Tapi biasanya kalau ORI itu, kalau tingkat suku bunganya tingkat suku bunga BI lebih turun ke depan, maka ada kemungkinan lebih besar capital gain. Nah, kemudian terakhir adalah selain capital gain, teman-teman juga bisa dapat kupon. Ya, kalau di deposito mungkin teman-teman hanya dapat bunga saja kan, pokoknya adalah tetap sama. Tapi kalau di ORI itu teman-teman bisa ada kemungkinan mendapat capital gain. Ya, nih mungkin di sini saya jelaskan
Jadi kalau teman-teman sekarang bunganya 6,4%. Nah, itu ada kemungkinan kalau sekarang suku bunga BI kan 4,25%. Nah, kalau misalkan tingkat suku bunga di bulan di bulan-bulan ke depan itu turun menjadi misalkan 4%, maka obligasi teman-teman ini nilainya tuh naik. Ya, tadi misalkan teman-teman beli 1 juta. Nah, di bulan-bulan berikutnya misalkan ketika suku bunga BI menjadi 4%, maka ada kemungkinan nilai pokoknya itu jadi 1,1 juta misalkan ya, karena teman-teman punya obligasi itu memberikan kupon 6,4%, sedangkan tingkat suku bunga 4%. Jadi di situ ada potensi capital gain. Nah, jadi kenapa kalau di ORI itu selalu lawannya tingkat suku bunga. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman bisa beli di bank tadi mitra distribusi, teman-teman bisa lihat. Biasa saya membeli di aplikasi Digibank. Nah, karena lebih mudah ya lewat handphone aja, tapi sebelumnya teman-teman harus daftar secara online untuk mendapatkan SID kalau teman-teman belum pernah membeli produk investasi di bank. Oke, kalau teman-teman udah pernah beli sebelumnya, beli SBR ataupun beli ORI yang versi terdahulu, nah teman-teman langsung tinggal beli aja. Oke, nah bedanya tadi selain ORI sama deposito, ORI dengan SBR itu bedanya juga adalah kalau ORI itu ada capital gain, sedangkan SBR itu tidak ada capital gain. Oke, demikian video hari ini ya. Jadi mengenai ORI 017, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa komen di bawah. Kalau teman-teman merasa terbantu karena video ini, teman-teman bisa like, subscribe, dan komen di video ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.